Halo, jumpa lagi dengan Bu Dewi ya. Nah, kali ini Bu Dewi akan memberikan eh, sedikit review materi tentang usaha dan energi. Oke, minggu lalu kalian sudah mengerjakan tugas proyek dari saya, yaitu membuat video tentang penghematan energi di rumah tangga dan cara perhitungan pembiayaan listrik di rumah tangga. Oke, videonya bagus-bagus, sudah saya lihat beberapa, tapi ada juga siswa yang masih belum selesai membuat tugas dan belum mengumpulkan. Nanti akan saya infokan tentang resume penilaiannya, ya. Nah, sekarang untuk uh, kalian boleh mengeluarkan beberapa catatan atau orek-orek deh sekalian. Nah, sekarang dia akan menjelaskan beberapa hal tentang usaha dan energi. Oke, siap? Konsentrasi ya. Ya, saya mulai dari pengertian usaha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian sudah pernah mendengar kata usaha, sudah pernah berusaha, kemudian eh, definisinya sama nggak sih dengan yang ada di fisika? Jadi kalau untuk usaha di fisika itu definisinya berbeda ya dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, usaha dalam fisika itu apa? Usaha dalam fisika didefinisikan sebagai energi yang digunakan untuk bisa merubah posisi suatu objek. Dengan kata lain, energi yang diperlukan bagi benda untuk bisa bergerak, ya, untuk berubah posisi. Itu definisi dasarnya dari usaha, ya. Nah, kemudian secara matematis definisi tersebut diuraikan dalam persamaan matematika, yaitu W atau work ya, ini sama dengan F dikali S. Nah, definisi ini diperoleh dari pengertian bahwa usaha itu adalah perkalian antara hasil perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Jadi garis bawahnya adalah gaya yang searah dengan perpindahannya. Nah, yang bagaimana itu sebentar kita bahas. Kalian lihat dulu sekarang ilustrasi dari seorang ibu yang menarik gerobak. Menurut kalian, apakah ada usaha yang dilakukan oleh ibu ini ketika beliau menarik gerobaknya? Ya. Nah, dari definisi usaha, jelas ibu ini melakukan usaha karena dia memberikan gaya pada gerobaknya sehingga menyebabkan gerobak itu bisa bergerak. Jelas ada usaha. Nah, bagaimana cara menghitung atau menentukan usaha yang dilakukan oleh ibu ini ketika menarik gerobak? Mari kita lihat. Ya. Nah, ini adalah diagram vektor yang membantu kita memahami ilustrasi tadi. Oke, ini adalah gerobak ya yang ditarik oleh ibu itu. Ini adalah gaya tarik ibu itu pada gerobak. Dia menariknya dengan gaya membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal. Ya, oke. Setelah gerobak ini ditarik, dia bisa berpindah. Pindah, dia bergerak ya. Sejauh X dalam arah horizontal. Jadi posisinya sekarang ada di sini. Nah, berapakah besar usaha untuk menghitung uh, usaha yang dilakukan oleh gaya tarik ibu itu pada gerobak? Kita bisa menghitungnya dengan melihat gaya ibu itu, carilah komponennya pada sumbu X, di mana komponen pada sumbu X ini adalah gaya yang bekerja pada gerobak yang searah dengan perpindahan. Jadi ini, ya. Ini adalah gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Komponen dalam arah sumbu Y itu adalah nilai sebesar F sin alpha, di mana gaya ini bekerja tegak lurus terhadap perpindahan. Jadi, yang akan menghasilkan nilai usaha itu adalah gaya yang searah dengan perpindahan, yaitu gaya sebesar F cos alpha. Jadi, nilai usaha yang dihasilkan oleh ibu itu ketika dia menarik gerobak sebesar W sama dengan F cos alpha dikali dengan X.
Bagaimana dengan gaya F sin alpha yang tegak lurus terhadap perpindahan? Ini akan menghasilkan nilai usaha sama dengan 0. Ya, ya. Jadi ada usaha yang bisa bernilai positif kalau gayanya searah dengan perpindahan. Ada usaha yang bisa bernilai negatif kalau gayanya berlawanan arah dengan perpindahan. Contohnya adalah bekerjanya gaya gesek pada suatu benda. Dan ada gaya yang nilai usahanya sama dengan 0 apabila gaya itu bekerja tegak lurus terhadap perpindahan benda. Ya, sampai di sana mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan lagi. Nah, saya akan bahas sedikit tentang gaya konservatif. Gaya apa ini? Gaya konservatif adalah gaya yang menyebabkan besar usaha tidak bergantung pada lintasan benda, tetapi besar usaha yang dilakukan hanya bergantung pada keadaan awal atau posisi awal benda dan keadaan akhir atau posisi akhir saja. Nah, contohnya saya berikan dalam bentuk cerita seperti ini. Oke. Nah, contoh ya. Seseorang menarik benda dari posisi A menuju posisi B. Jadi posisi A adalah posisi awalnya, posisi B adalah akhir. Nah, ketika dia menarik benda itu, dia menempuh lintasan sejauh ke kanan sebesar 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia turun sebesar 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian dia ke kanan lagi sebesar 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Dari A menuju B. Nah, perpindahan objek yang terjadi akibat anak itu menarik benda, perpindahannya dari A ke B. Kalau ditarik garis lurus, perpindahan seperti ini. Ya. Artinya, gaya yang menyebabkan objek itu berpindah menimbulkan usaha yang tidak bergantung pada lintasan benda. Jadi, untuk menghitung nilai usaha yang dihasilkan, kita menghitungnya dengan menggunakan nilai F dikali dengan perpindahannya, delta X. Delta X-nya yang mana? Ya jelas nilai perpindahan dari A ke B. Itu yang disebut dengan gaya konservatif. Artinya, gaya yang menyebabkan nilai usaha tidak tergantung pada lintasan benda. Apa contoh gaya konservatif dalam hal ini? Contohnya misalnya adalah gaya gravitasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah satu bentuk contoh soal terkait dengan gaya konservatif yang tadi saya bahas. Oke, diberikan contoh dalam soal ini ada dua benda, yaitu A dan B. Dua-duanya masanya sama, 8 kg. Nah, sekarang diberikan kasus. Benda A ada pada bidang miring sejauh 10 meter ke puncak. Sedangkan benda B berada di sisi vertikalnya yang akan ditarik ke atas sejauh 5 meter. Jadi sama-sama menuju puncak ini. Dua benda ini ingin menuju puncak. Nah, kira-kira benda mana yang memerlukan usaha lebih besar atau lebih kecil ketika kedua benda ini menempuh lintasan yang berbeda? Apakah benda A yang menempuh sisi bidang miring ataukah benda B yang menempuh lintasan vertikal, jadi kayak diangkat gitu ya, ini kayak ditarik, mana ya. Dalam perhitungan kita bisa menentukan nilai usaha oleh benda A ya. Usaha oleh benda A itu adalah sebesar F sin 30 kali dengan D. Jadi F sin 30 diperoleh dari penguraian komponen vektor gaya berat di benda A ya. Kemudian benda B nilainya sebesar M kali G kali H. Ya.
Jadi energi potensialnya sebesar sekian. Oke. Nah, M kali G ini apa? Ini adalah vektor gaya berat. Ini sebenarnya dari sini asalnya. Dari F apa? Gaya berat dikali dengan ketinggiannya dia. Nah, sehingga diperoleh rumus M kali G kali A. Nah, itulah besar usaha yang dilakukan oleh A dan B. Nah, dalam perhitungan akhir, ternyata diperoleh usaha oleh A sama dengan 400 Joule, usaha oleh B sama dengan 400 Joule. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ya, benda A dan benda B, walaupun menempuh lintasan yang berbeda untuk sampai di posisi yang sama, akan memerlukan usaha yang nilainya sama. Ya, jadi itu kesimpulan kita. Kenapa? Karena benda A dan B ini bergerak dari posisi yang sama, yaitu berada pada permukaan sana. Yaitu yang disebut dengan posisi awal. Oke, ya. Semoga dipahami sampai di sana. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang biasanya dalam soal usaha kalian akan banyak menemukan soal-soal berbentuk grafik. Ya. Jadi untuk menentukan usaha dari grafik gaya terhadap perpindahan, artinya gaya yang menyebabkan perpindahan itu, kalian bisa menghitung usaha itu dengan cara menentukan luas daerah di bawah grafik. Yang mana namanya luas daerah di bawah grafik? Luas daerah di bawah grafik yang dimaksud adalah luas daerah di bawah grafik perpindahan. Jadi ini. Nah, daerah ini. Ya. Kalau daerah ini yang mana? Yang ini. Ya. Oke. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Silakan hitung. Kalau dia ada di sisi positif, di sumbu Y positif ya, maka usahanya akan bernilai positif. Apabila ada dia di sumbu Y negatif, nilai usahanya adalah negatif. Jumlah totalnya silakan dihitung dengan menghitung berapa jumlah usaha masing-masing gerakan atau masing-masing bidang. Contoh, kalau usahanya itu berbentuk grafik FS persegi seperti ini ya. Nah, kita dengan mudah menghitung nilai usaha dari luas apa? Luas persegi. Panjang kali lebar. Panjangnya sebagai delta X, lebarnya sebagai X. Kalau bentuk grafiknya seperti grafik ini, kita dengan mudah menghitung usaha dengan menggunakan nilai W1 ditambah dengan W2. W1 adalah usaha yang dihasilkan dari grafik positif yang ini. Ini bangun apa? Ini bangun trapesium. Hitunglah dengan luas trapesium. Kemudian W2 yang mana? Yang ini. Ya. Karena W2 ini adalah usaha bernilai negatif, maka nilai totalnya ini akan menjadi min W2. Nah, demikian ya. Nah, oke. Nah, saya pikir usaha reviewnya hanya sekian dulu. Jadi, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa membantu kalian nanti dalam menyelesaikan beberapa soal terkait dengan penilaian akhir tahun. Sekarang saya masuk ke materi energi. Wow, energi ini ada banyak ya. Salah satunya adalah energi listrik yang sudah kalian videokan. Ya, energi listrik apa, manfaatnya apa, kemudian bagaimana cara menghematnya, bagaimana membuat energi listrik alternatif, jadi seperti itu. Ada banyak jenis energi. Energi kinetik, energi potensial terkait dengan gerak benda itu ya, kemudian energi mekanik, ada energi kimia, energi panas, dan energi nuklir. Satu hal yang harus kalian tahu bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Contohnya apa? Contoh perubahan energi kimia menjadi energi kinetik gitu. Contohnya apa? Nah,
kalian makan, kemudian dicerna oleh bagian pencernaan, berubahlah dia menjadi energi untuk bisa bergerak. Jadi kalau kalian nggak makan, tentu gerakan kalian akan menjadi lebih berkurang dibandingkan ketika kalian makan, apalagi makanannya makanan bergizi ya. Jadi itu contohnya. Beberapa hal bisa kalian cari lagi nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini apa? Oke, berkaitan dengan gerak benda, energi yang pertama kita bahas adalah energi kinetik. Energi apa ini? Energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Apa ciri benda bergerak? Nah, ciri benda bergerak adalah benda itu mengalami perubahan posisi, ya. Bagaimana dia mengalami perubahan posisi? Dengan cara ya berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Orang kalau bergerak, misalnya contoh nih ilustrasinya adalah seorang pelari, ini saya berikan contoh seorang pelari, tentu dia identik dengan kecepatan. Jadi orang yang bergerak itu apanya yang kita lihat besarannya? Besaran yang kita lihat adalah kecepatannya. Ya. Sehingga persamaan yang sesuai untuk menghitung energi kinetik itu tergantung daripada kecepatan gerak benda itu. Yang secara matematika ditulis dengan persamaan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. M adalah untuk massa benda, sedangkan V adalah untuk kecepatan gerak benda. Nah, energi kinetik tidak tercipta begitu saja, tidak, karena energi itu tidak diciptakan, tetapi energi itu dapat diubah bentuknya dari satu energi ke energi lain seperti yang tadi sudah saya bilang. Nah, jadi ketika energi kimiawi dalam pencernaan makanan itu berubah menjadi energi kinetik ketika kalian bergerak, maka energi kinetik pun bisa merubah wujudnya menjadi bentuk energi lain, misalnya energi panas. Jadi kalian kalau lari itu muncul energi panas pada tubuh kalian. Jadi ada perubahan energi yang terjadi dalam setiap peristiwa atau fenomena alam. Energi yang berkaitan dengan gerak yang kedua akan saya bahas itu adalah energi potensial. Apa ini energi potensial? Energi yang dimiliki benda karena posisinya. Apa yang posisi? Posisi adalah tempat kedudukan suatu benda dilihat dari titik acuan. Nah, kalau titik acuannya ini untuk orang yang terjun payung ini titik acuannya adalah permukaan bumi, maka ketika dia ada di pesawat, posisinya adalah setinggi H dari permukaan bumi. Nah, itu namanya posisi ya. Jadi, energi potensial tergantung daripada posisi benda. Sehingga persamaannya dituliskan dalam bentuk energi potensial sama dengan M kali G kali dengan H. Dengan H itu adalah posisi benda. Sekali lagi saya ulang, apa itu posisi? Tempat kedudukan suatu objek dilihat dari titik acuan tertentu. Sama juga dengan energi kinetik tadi. Energi potensial bisa mengubah bentuk atau wujud menjadi bentuk energi lain, misalnya energi kinetik atau energi bunyi. Jadi ketika penerjun payung ini terjun, nah gerakannya dari atas ke bawah itu tentu menimbulkan energi kinetik ya. Dia bergerak semakin ke bawah akan semakin cepat energi kinetiknya bertambah. Sesampai di bumi ketika dia menginjak permukaan tanah, pasti akan menimbulkan suara buk ya, berdebuk. Nah, itu adalah bentuk energi bumi. Ya. Mudah-mudahan sampai di sana bisa dipahami dengan baik. Oke. Selain energi potensial akibat adanya gravitasi, seperti yang tadi saya bahas, energi potensial juga bisa muncul pada benda-benda elastis seperti pegas atau string ya, nih, string. Nah, saya berikan contoh seorang atlet panahan sedang menarik busur panah. Di sini disebut dengan string ya. Oke. Ketika ini ditarik ya dalam posisi seperti ini, maka disinilah baru akan muncul energi potensial. Ya. Jadi
Energi potensial ini tergantung daripada panjang regangan yang dibuat oleh pemanah ini. Jadi, makin jauh dia bisa meregangkan busur, ya, makin jauh dia dari posisi normal, ini posisi normalnya, tentu nilai energi potensialnya akan menjadi makin besar, ya. Tapi kalau benda-benda elastis punya kemampuan minimum, kemampuan maksimal dia untuk bisa ditarik, ya. Jadi kalau ditarik terus panjang nggak mungkin, karena nanti sifat elastisnya juga hilang. Jadi ada titik-titik tertentu dia akan bisa mencapai delta Y maksimal. Nah, ketika dia sudah bisa mencapai delta P maksimal, maka ketika busur ini dilepaskan, stringnya dilepaskan, tentu ini akan membuat anak panahnya meluncur keluar. Dia akan bergerak dengan kecepatan tertentu sampai dengan mengenai sasaran. Ya, perubahan apa yang terjadi energinya di sini? Tentu perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, berapa nilai energi potensial pegas? Nilainya sebesar setengah dikali dengan K. K ini apa? Tetapan pegas, ya. Jadi sesuai dengan tetapan pegas atau konstanta pegas. Tergantung jenis pegasnya itu apa, tergantung jenis stringnya itu apa. Ya. Kemudian delta Y adalah panjang regangan yang dihasilkan. Oke. Sampai di sana kita sudah membahas tentang energi kinetik dan energi potensial gravitasi, juga energi potensial fisik. Nah, tadi sudah kita bahas tentang energi kinetik dan energi potensial gravitasi, juga energi potensial pegas, ya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang energi mekanik, ya. Jadi energi kinetik dan energi potensial itu adalah merupakan bentuk energi mekanik, yaitu energi yang berkaitan dengan gerak benda, ya. Nah, untuk gaya konservatif seperti gaya gravitasi tadi, berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu seperti contoh saya gambarkan dalam ilustrasi seperti ini, ya. Jadi ketika sebuah benda bergerak dari titik 1 menuju titik 4, ya, yang gerakannya ini disebabkan oleh gaya gravitasi, maka nilai energi mekanik benda itu nilainya tetap karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik, ya. EMA itu sama dengan EMB. Oke. Nah, akibatnya apa ini? Ya, ketika benda bergerak itu, ketika dia ada di posisi 1, energi potensialnya maksimal. Dia tidak punya energi kinetik karena belum jatuh. Ketika dia mulai jatuh di posisi 2, posisi 3, kemudian di posisi 4, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi energi potensialnya akan makin mengecil, menurun, tetapi energi kinetiknya akan bertambah. Tetapi jumlah keduanya nilainya selalu tetap. Itu yang dimaksud dengan energi mekanik itu tetap, ya. Nah, ilustrasinya akan saya berikan dalam bentuk simulasi seperti ini, ya. Oke, ya. Jadi dalam simulasi ini diberikan bentuk grafik energi kinetik dan energi potensial. Yang bagian ini nanti akan memperlihatkan grafik energi kinetik dari gerak anak itu, kemudian energi potensialnya dituliskan dengan grafik yang berwarna biru, sedangkan yang sebelah sini ini adalah energi mekaniknya. Nah, kita lihat apa yang terjadi jika anak ini bergerak menuju posisi menurun dan kemudian naik ke posisi 6. Oke, kita lihat grafiknya. Ketika energi kinetiknya bertambah, energi potensialnya turun. Sebaliknya, energi potensialnya bertambah, energi kinetiknya turun. Tetapi jumlah keduanya, ini adalah energi mekanik, nilainya selalu tetap. Oke, saya pause di posisi paling puncak. Set. Nah, perhatikan energi potensialnya bertambah, energi kinetiknya menurun. Ini tetap.
sekarang saya play lagi. Coba di bagian paling bawah di tanah ya. Nah, saya stop. Energi kinetiknya paling besar di sini. Tetapi energi potensialnya 0. Kenapa? Ya, karena posisi acuannya posisinya dia ada di permukaan tanah. Artinya dia tidak memiliki ketinggian dari permukaan tanah sehingga energi potensialnya menjadi 0. Ketika dia bergerak naik, nah energi potensialnya makin tinggi, tetapi energi kinetiknya akan makin kecil, ya. Jadi demikian tentang grafik energi kinetik dan energi potensial dalam energi mekanik. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, nah slide ini dan 4 slide berikutnya itu adalah beberapa soal yang tahun lalu keluar pada saat penilaian akhir tahun. Saya ambilkan dari soal tahun lalu ini berkaitan dengan materi usaha dan energi. Oke. Nah, di soal yang pertama ini, ya, kalian diminta untuk menentukan usaha yang terjadi dengan membaca grafik. Grafik A, grafik B, ya. Manakah yang lebih besar usahanya, atau manakah yang lebih kecil, atau kalau memang lebih besar, berapa kalinya lebih besar. Itu yang diminta. Jadi kalian harus bisa menginterpretasi grafik yang diberikan. Nah, masih ingat kan dengan slide ketika menghitung grafik usaha pada grafik FS yang tadi saya jelaskan? Ya, kita menghitung nilai usaha pada grafik FS itu dengan cara menghitung nilai luas bidang di bawah grafik perpindahan. Jadi kalau grafik A, luas bidangnya yang dimaksud adalah bidang ini. Sedangkan grafik B yang dimaksud adalah bidang ini. Nah, setelah dihitung, nilai A, usaha A 100 Joule, usaha B 50 Joule. Maka jawaban yang sesuai adalah option C. Itu ya. Oke, selanjutnya. Soal grafik lagi. Tapi yang diminta sekarang adalah berapa usaha untuk menggerakkan benda dari B ke D. Dari B ke D. Nah, dia bergerak dari posisi 4 menuju posisi 12. Kita bagi dua, luasan BC ditambah dengan luasan CD. Ya, luasan BC adalah luas persegi, hitung dengan luas persegi. Ini dia. Nah, luasan CD adalah luasan trapesium, hitung dengan luas trapesium. Silakan diidentifikasi mana sebagai panjang, lebar, tinggi, jumlah sisi jajar. Nah, variabel mana yang sesuai untuk itu? Masukkan datanya, kalian akan dapatkan nilai 95 Joule. Jadi jawabannya adalah 95 Joule, ya. Nah, soal berikutnya apa? Coba kita lihat. Ya. Nah, ini soal analisis ya. Jadi analisisnya lumayan tapi menantang sekali ini soalnya. Oke, perhatikan. Diberikan keterangan dua benda A dan B, masanya sama M. Jatuh bebas dari ketinggian H dan 2H meter. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar berapa? Ya, saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar, tapi yang saya berikan adalah kuncinya, kunci penyelesaiannya, ya. Nanti kalian orek-orekkan sendiri di rumah. Oke, ini hint kuncinya. Yang pertama itu adalah gunakan konsep GLBB benda jatuh bebas, sehingga dari benda A kita akan mendapatkan hubungan nilai H terhadap V. Ya, itu kunci yang pertama. Nah, dari situ kalian akan pertama kali menghitung, kalian mendapatkan nilai HA. Ketinggian benda A, kaitannya dengan variabel kecepatannya apa? Ini dia. Ya, gunakan hubungan dari konsep GLBB. Ya, kemudian dari sana kalian diminta untuk menentukan ketinggian benda B sekarang, HB. Nah, juga dengan konsep GLBB dengan memasukkan nilai HB sama dengan 2HA, ketemu HB. Kemudian di akhir kalian menghitung nilai kecepatan benda B. Ini konsepnya GLBB di sini. Ya.
Nah, terakhir setelah VB ketemu, barulah kalian menghitung nilai energi kinetiknya. Kalian akan dapatkan nilai sebesar mv kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, cukup menantang. Silakan nanti dibuat rinciannya ya, uraiannya. Oke, soal terakhir. Soal terakhir ini soalnya adalah soal analisis. Jadi memang memerlukan pemahaman konsep yang baik. Ya. Tapi saya berikan kata kuncinya, yaitu gunakan hukum kekekalan energi mekanik dan kemudian analisis dengan gaya gesek dan konsep GLBB. Ya. Kunci yang pertama adalah gunakan konsep kekekalan energi mekanik. Ya. Nah, gerakannya begini. Jadi ada benda mula-mula di titik A, kemudian dia dilepaskan, dia akan mengikuti gerakan seperempat lingkaran ini menuju posisi B. Lalu setelah di B, dia akan bergerak pada bidang kasar horizontal menuju C. Di C berhenti. Di sini kecepatannya udah 0. Ya. Jadi tahapan penjelasannya nanti untuk perhitungan menghitung koefisien gesek kinetis ya. Maka kalian lakukan 2 tahap. Yang pertama adalah tahap gerakan AB. Ini. Kalian gunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk menentukan berapa kecepatan benda ketika sampai di titik B. Tahap kedua adalah menghitung gerakan dari B ke C. Ini adalah merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan perlambatan tertentu. Ya, kenapa? Karena dia berhenti di C. Dari bergerak menjadi berhenti adalah gerak yang diperlambat. Diperlambat oleh apa? Oleh adanya gaya gesekan. Ya, gaya gesekan. Masih ingat kan dengan konsep gaya gesekan? Oke, gunakan konsep itu untuk menyelesaikan kasus ini. Ya. Nah, jangan buru-buru next slide. Coba aja dulu sendiri. Kalau memang mentok sama sekali baru silakan ke next slide. Saya sudah berikan uraian untuk penjelasan soal nomor 17. Ya, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik ya penjelasan saya ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian belajar secara mandiri di rumah. Oke, langkah 1 menghitung VB, langkah 2 menghitung persamaan μk, langkah 3 barulah kalian menemukan nilai μk sama dengan 0,25. Jadi jawaban yang sesuai adalah jawaban C. Ya, bagaimana? Untuk review materi ini, saya pikir, Bu Dewi pikir ini cukup, semoga bisa membantu. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas semangat kalian masih belajar di rumah saja, tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu di sekolah ya dengan kegiatan-kegiatan yang menantang untuk bisa belajar lebih baik lagi ya. Demikian, terima kasih. Dadah.